Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini kami akan mempresentasikan tentang kerja kelompok kami yaitu PT Telkom Indonesia yang beranggotakan saya sendiri M. Dinan Setiaki dengan NIM 360 dan Susi Yuliana dengan NIM 371, Iza Kahla dengan NIM 380, Ahmad Fairus dengan NIM 389 dan Falihatus Wafaki. Introduction and General Information of the Company. PT Telkom Indonesia Persero Tbk Telkom adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak pada bidang jasa layanan teknologi, informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. PT Telkom juga menyediakan beragam layanan komunikasi lainnya termasuk layanan interkoneksi jaringan telepon, multimedia, data, dan layanan komunikasi internet, sewa transponder satelit, sirkuit langganan televisi berbayar, dan layanan VoIP. Telkom Indonesia sendiri terbentuk pada tahun 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991. Berawal pada tahun 1882, didirikan Badan Usaha Swasta Penyedia Layanan Pos dan Telegraf. Lalu kemudian statusnya diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi pada tahun 1961. Tahun 1965, kemudian PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro dan Perusahaan Negara Telekomunikasi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Current and New Strategies for Innovation. Current Strategies for Innovation pada PT Telkom Indonesia, mereka itu memiliki 3 strategi utama pengembangan bisnis digital Telkom itu adalah build, borrow, and buy. Yang pertama ada strategi build, yaitu Telkom membangun kapabilitas infrastruktur digital serta peningkatan kompetensi talenta digital di internal perusahaan sehingga bisa memberi pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Yang kedua ada strategi borrow, diterapkan Telkom melalui kemitraan strategis yang terus dilakukan perusahaan dengan berbagai perusahaan teknologi besar skala domestik dan global. Yang ketiga yaitu strategi buy, penerapannya dilakukan Telkom itu melalui sejumlah investasi yang mengutamakan sinergi value yang dapat meningkatkan kapabilitas digital Telkom Group. Selanjutnya ada new strategies for innovation pada PT Telkom Indonesia, yaitu saya menyarankan adalah kolaborasi eksternal. Kolaborasi eksternal itu adalah jalin kemitraan dengan startup, perguruan tinggi, dan komunitas teknologi untuk mengakses sumber daya inovatif tambahan. Yang kedua ada membangun budaya inovasi mengukur dampak inovasi, yaitu promosikan budaya yang mendukung inovasi di seluruh organisasi. Nah, yang ketiga ada berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Tujuannya itu agar tetap terdepan dalam hal inovasi teknologi. Nah, perusahaan itu harus fokus pada pengembangan teknologi baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan operasi dan layanannya. Yang terakhir ada mempercepat adopsi teknologi baru, yaitu menerapkan teknologi baru dengan cepat dan membuatnya tersedia bagi karyawan dan pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Virus. Brand and new product inovasi. Produk inovasi ada yang pertama ada IndiHome, yang ketiga Maxstream, yang keempat Telkom Orbit, yang kelima Telkom 5G. Nah, new produk inovasi yang saya buat ada dua. Yang pertama jaringan 6G, mengembangkan infrastruktur jaringan 6G yang inovatif untuk memberikan konektivitas super cepat kepada pelanggan. Kemungkinan akan mendukung jumlah AR, virtual reality atau VR, dan aplikasi berkinerja tinggi lainnya. Yang kedua, Smart City Solution. PT Telkom Indonesia dapat mengembangkan solusi Smart City yang menggunakan teknologi telekomunikasi untuk meningkatkan hal-hal seperti manajemen lalu lintas, efisiensi energi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Waliha.
Selanjutnya ada Current and New Service Innovation buat PT Telkom Indonesia. Current Service Innovation di PT Telkom Indonesia yang saat ini telah dijalankan, yang pertama ada layanan TV interaktif. PT Telkom Indonesia telah meluncurkan layanan TV interaktif seperti IndiHome yang menggabungkan televisi, internet, dan telepon dalam satu paket. Selanjutnya ada layanan internet cepat. PT Telkom Indonesia terus meningkatkan jaringan internetnya untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan stabil bagi pelanggannya. Ketiga, ada layanan digital payment. PT Telkom Indonesia telah meluncurkan T-Cash, sebuah layanan pembayaran digital yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi dengan mudah melalui ponsel mereka dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya ada New Service Innovation for PT Telkom Indonesia yang sudah saya usulkan. Yang pertama ada layanan video streaming, yaitu Telkom dapat meluncurkan platform video streaming yang menawarkan konten lokal dan internasional kepada pelanggannya. Selanjutnya ada layanan pemetaan dan navigasi. Sebelumnya di current service-nya ada layanan internet cepat. Dengan internet cepat bisa mengakses navigasi dengan tepat dan akurat, yaitu Telkom dapat mengembangkan layanan pemetaan digital yang komprehensif dan akurat serta solusi navigasi yang terintegrasi. Terakhir ada layanan keamanan digital. Di sebelumnya juga current service-nya ada layanan digital payment. Selanjutnya saya kembangkan lagi menjadi biar lebih aman T-Cash tersebut, yaitu Telkom dapat meningkatkan layanan keamanan digital untuk melindungi pelanggan dari ancaman cyber. Ini dapat mencakup solusi seperti keamanan jaringan, deteksi ancaman, manajemen identitas, dan keamanan aplikasi. Contoh keamanan digital yang bisa digunakan yaitu pertama ada firewall. Firewall sendiri adalah sistem keamanan untuk melindungi device dari berbagai ancaman digital. Yang kedua ada menginstal antivirus. Ketiga membuat password yang kuat. Selanjutnya ada mengaktifkan verifikasi 2 faktor atau bisa memasang SSL pada website. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yaki. Yaki, suaramu di mute. Current operation and process. Yang pertama, operasi jaringan. Telkom memelihara dan mengoperasikan jaringan tetap seluler dan data secara nasional. Yang kedua, layanan pelanggan. Telkom menyediakan layanan pelanggan kepada pelanggannya melalui berbagai saluran termasuk call center, obrolan online, dan media sosial. Yang ketiga, pengembangan bisnis. Telkom juga mencari cara baru untuk mengembangkan bisnisnya. Operation and process. Yang pertama, Telkomsel memperluas dan memperkuat kapasitas agar selalu berkembang. Yang kedua, dengan memberikan pelayanan ke pelosok daerah dengan membuat tower sinyal Telkomsel agar dapat meningkatkan efisien, efektivitas, dan produktivitas dalam melahirkan solusi digital inovatif bagi lapisan masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu current and new business model. Current business model. Telkom Indonesia fokus pada pasar bisnis to bisnis atau segmen korporasi, sedangkan Telkomsel fokus pada business to business, consumer atau pasar konsumen. New business model. Yang pertama subscription. Pendapatan yang diterima dari langganan bulanan atau tahunan para pengguna menerapkan sistem langganan yang akan memberikan keuntungan dalam bentuk layanan dan informasi setiap bulannya. Yang kedua, bundling models, yaitu perusahaan mengemas barang atau layanan pelengkap dalam satu penawaran. Selanjutnya, current product and brand strategy. Yang pertama, promosi merupakan bentuk strategi yang bertujuan untuk membuat pelanggan, bahkan calon pelanggan, produk dan merek PT Telkomsel lebih tertarik. Hampir semua promo yang digunakan oleh PT Telkom Indonesia diantaranya melalui periklanan, media sosial, brosur, pemasangan poster, spanduk, baliho juga dilakukan oleh PT Telkom Indonesia. Yang kedua, konektivitas digital. PT Telkom Indonesia banyak berinvestasi dalam konektivitas digital seperti Telkomsel, IndiHome, termasuk 5G, Telkom Vision. Untuk selanjutnya, new product and brand strategy. Yang pertama,
Saya menyarankan perluasan ke pasar baru. PT Telkom Indonesia dapat mempertimbangkan perluasan ke pasar baru di luar telekomunikasi tradisional. Misalnya perusahaan dapat memasuki sektor layanan keuangan digital, layanan kesehatan digital, atau sektor lain yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, new product and brand strategy. Yang pertama, perluasan ke pasar baru. PT Telkom Indonesia dapat mempertimbangkan perluasan ke pasar baru di luar telekomunikasi tradisional. Misalnya perusahaan dapat memasuki sektor layanan keuangan digital, layanan kesehatan digital, atau sektor lain yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, menguatkan kehadiran merek PT Telkom Indonesia. Mungkin mengadopsi strategi untuk memperkuat merek utama mereka, seperti Telkomsel, IndiHome, atau Telkom Vision. Ini bisa mencakup kampanye pemasaran yang kuat, kemitraan strategis, dan inisiatif branding yang mencerminkan nilai-nilai perusahaan dan menarik bagi pelanggan potensial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iza Kahla. Current and new organizational research and infrastructure. Current organizational research pada PT Telkom itu saya akan membahas pada aspek people. Current and new organizational research and infrastructure. Current organizational research pada PT Telkom Indonesia saya akan membahas pada aspek people, yaitu PT Telkom Indonesia mempekerjakan sejumlah besar profesional dengan keahlian di berbagai bidang, seperti telekomunikasi, teknologi, informasi, pemasaran, keuangan, dan layanan pelanggan. Karyawan ini memainkan peran penting dalam mengelola dan mengoperasikan layanan perusahaan. Dan ada new organizational research pada aspek people. Di sini saya menyarankan untuk mengembangkan strategi program pelatihan karyawan agar dapat memanfaatkan peluang, seperti program Digi Leader. Dan melalui program ini, Telkom bisa menjaring para anak muda nih, melalui ide maupun gagasan kreatif dan inovasi yang dapat membantu permasalahan-permasalahan sosial melalui solusi di bidang teknologi, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, pariwisata, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada current and new organizational research and infrastructure pada infrastruktur atau purpose, yaitu PT Telkom Indonesia memiliki tujuan tidak sekedar mencari profitabilitas, tetapi juga bertujuan untuk memberi manfaat kepada masyarakat, serta ingin menjadi yang terdepan daripada operator kompetitor lainnya, mewujudkan bangsa lebih sejahtera dan berdaya saing, serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Nah, di sini ada new infrastruktur atau purpose pada PT Telkom itu bisa juga menambah tujuan lainnya, seperti menciptakan ekosistem digital yang merata di seluruh Indonesia, dan juga bisa mengoperasikan dan memelihara jaringan luas saluran, telepon tetap, jaringan seluler, dan infrastruktur konektivitas internet. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faliha. Oke, selanjutnya ada Innovation Schedule of Activities. Kuartal 1 antara bulan Juli sampai Agustus, di bulan ini PT Telkom Indonesia akan mulai menerapkan strategi baru untuk inovasi dan mulai merancang produk inovasinya. Selanjutnya ada kuartal 2 antara bulan September sampai November. Di sini PT Telkom Indonesia mulai menyempurnakan produk inovasi dan layanan inovasinya. Ada kuartal 3 di bulan Desember, PT Telkom Indonesia fokus pada tahap mewujudkan inovasi pada operasional dan proses-proses yang terjadi di PT Telkom Indonesia sendiri. Kuartal 4 antara bulan Januari sampai Februari, PT Telkom Indonesia menerapkan bisnis model yang baru dan menerapkan strategi baru pada produk dan mereknya. Kuartal 5 Maret sampai Mei dengan PT Telkom Indonesia mewujudkan sumber daya dan infrastruktur yang baru, dan tahap pada kuartal 1 hingga kuartal 4 sudah berjalan dengan baik dan sempurna. PT Telkom Indonesia akan meluncurkan produk dan layanan baru pada pertengahan bulan Mei. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fairuz. Selanjutnya conclusion berdasarkan pembahasan terhadap current and new inovasi yang terimplementasikan pada PT Telkom Indonesia, diketahui bahwa PT Telkom selain memiliki banyak inovasi baru dan kreatif, kami juga dapat membuat terobosan inovasi dalam setiap proses pengembangannya. Demikian tercipta beberapa inovasi dari mulai produk, strategi, hingga layanan dan lainnya.
Selanjutnya rekomendasi yang pertama, memperluas jangkauan jaringan. PT Telkom Indonesia dapat terus memperluas jangkauan jaringan telekomunikasinya, terutama di daerah yang masih kurang terlayani. Yang kedua, faktor inovasi dengan mengembangkan solusi digital baru dan mengadopsi teknologi terbaru. Yang ketiga, kemitraan strategis. PT Telkom Indonesia dapat menjalani kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi, penyediaan layanan digital, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 8. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.